Siapa yang tak kenal dengan Lawang Sewu sebagai salah satu destinasi wisata di Semarang? Lawang Sewu selalu berhasil menarik wisatawan di tempat itu. Di balik bangunannya yang unik dan megah ini, ternyata Lawang Sewu menyimpan misteri yang sangat menarik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya Anda pencet tombol subscribe, like, komen, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat mata batin dimanapun Anda berada. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di tempat yang legendaris sekali. Dimana lagi kalau bukan di Lawang Sewu, Semarang. Sebuah tempat yang bersejarah, yang konon banyak sekali menyimpan kisah-kisah misteri. Ada apa aja? Yuk tetap ikuti perjalanan Ki Aji Soka. Entah ini ruangan apa, kosong menurut saya. Ya, seperti inilah Lawang Sewu, teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran pengen tahu seperti apa sih Lawang Sewu, silahkan bisa datang ke sini agar Anda bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya tempat ini. Merinding saya, dari masuk tadi langsung terasa sekali energinya begitu kuat. Tapi nggak apa-apa, karena niat saya kesini hanya untuk silaturahmi, berwisata, tidak mengusik tentunya. Ya. Tetap ikuti terus perjalanan Ki Aji Soka di channel Mata Batin Ki Aji Soka. Lantai yang lebih atas dari gedung ini. Ya, sebentar. Ketika saya mau naik, seperti ada tarikan untuk saya masuk ke ruangan ini. Kameramen mungkin bisa ikut saya ke ruangan ini sebentar. Ya, inilah teman-teman, ketika saya mau naik di lantai atas, saya sangat tertarik, seperti ada tarikan untuk saya ke sini. Ternyata di ruangan ini ada banyak sekali lukisan kuno ini tentunya. Lukisan yang menggambarkan tentang fungsi dari gedung ini. Dulunya merupakan stasiun, bukan stasiun tapi pusat perkantoran dari stasiun utama di Kota Semarang ini,
yang berdiri sejak tahun 1904. Seperti inilah keadaannya. Dan saya merasakan seperti apa ya, mohon maaf sekali, seperti terasa ada bau darah gitu. Tapi nggak apa-apa, karena tujuan saya kesini hanya untuk wisata, bukan untuk menguak misteri sebenarnya sih. Tapi secara otomatis saya merasakan apa yang dulu pernah terjadi di tempat ini. Mungkin seperti itu aja. Kita akan lanjut ke lantai atas. Yuk ikuti perjalanan Ki Aji Soka. Selamat malam, sahabat mata batin dimanapun Anda berada. Sekarang saat ini tempat saya berdiri adalah lantai ketiga dari gedung Lawang Sewu yang utama. Suasana energinya begitu sangat kental sekali teman-teman, dan pekat, bahkan orang awam pun mungkin bisa merasakannya. Seperti Anda lihat, lorong sunyi sekali. Saya hanya berdua di sini bersama kameramen. Yuk ikuti terus perjalanan Ki Aji Soka di channel YouTube Mata Batin Ki Aji Soka. Teman-teman, ini saya melanjutkan perjalanan sendirian karena kameramannya takut, dia nggak berani ke sini. Ini adalah tempat menuju ke ruang bawah tanah. Gelap sekali, tapi saya sudah sedia senter. Sebentar, susah nih bukanya. Ya, udah kelihatan. Di bawah ini nampak banyak sekali uang kertas ataupun logam yang dilemparkan dari pengunjung. Saya tidak tahu motifnya apa, kenapa pengunjung selalu melempar uang di tempat ini. Inilah pintu masuknya, tapi sekarang udah nggak ada tangganya. Ini pengen turun sih sebenarnya, tapi banyak air, takut nggak bisa naik lagi ntar. Merinding saya ini. Gelap sekali di sini dan terasa pengap. Oke, selanjut perjalanan saya menuju ke lantai teratas di gedung Lawang Sewu. Sepi banget ini teman-teman, karena memang sebenarnya pengunjung tidak diperbolehkan ke sini, tapi saya nekat karena pengen tahu tempatnya. Ini pintu menuju lantai teratas. Alhamdulillah dibuka. Assalamualaikum. Ada orang tuh? Oh enggak, seperti ada orang lewat barusan. Sepi banget. Wow, merinding banget nih saya nih, tapi tidak takut ya nih. Wah, indah banget pemandangannya Semarang di malam hari. Di dalam berisik kayak ada orang. Coba kita ke sana. Ayo kita kejar. Ada orang barusan lewat. Barusan kayak berdiri di daerah sini. Mana nggak kelihatan. Halo. Halo. Loh, mati. Aduh, kamera mati. Bentar. Mana nih, udah ketang banget. Bentar, saya stop dulu teman-teman. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 dan digunakan sebagai kantor administrasi kereta api di masa Hindia Belanda. Lawang Sewu pernah dijadikan ruang penjara di zaman penjajahan. Lawang Sewu sering digunakan untuk ruang operasional administratif oleh pemerintahan Belanda.
Tetapi di balik itu, Lawang Sewu juga pernah dijadikan sebagai penjara bawah tanah di zaman penjajahan Jepang. Konon katanya, penjara ini merupakan penjara paling sadis di zaman penjajahan Jepang. Jadi tidak heran jika penjara ini terlihat seram saat kita melihat atau melintasinya. Dan sering terdengar suara rintihan serta teriakan dari sumur bawah tanah. Di halaman utama gedung Lawang Sewu terdapat sumur tua yang sudah lama tidak dibuka bagi publik. Alasannya, penguncian sumur ini diduga karena adanya suara teriakan yang sering kali muncul pada malam hari. Menurut kabarnya, sumur ini adalah sumur yang dipakai oleh Jepang untuk menyiksa tentara Belanda. Sehingga sering terdengar suara rintihan dan teriakan minta tolong dari bawah bangunan sumur itu. Pada komplek Lawang Sewu ini juga sering ada penampakan makhluk halus di ruang utama. Ketika melintasi gerbang, pengunjung sering melihat penampakan roh halus bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Penampakan itu diantara lain adalah sosok noni-noni Belanda berambut pirang, penampakan sosok hitam besar di pintu masuk gerbang utama, penampakan wanita berbaju putih, hingga penampakan serdadu Belanda atau Jepang dan penampakan lainnya. Dan kamera Ki Aji Soka secara kebetulan dapat menangkap salah satu sosok astral yang diduga penghuni bangunan Lawang Sewu.